Saya ingin membenturkan pendapat saya dengan keyakinan Anda kepada Ustadz Yusuf Mansur itu. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya kembali bisa bertemu di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Nah, bincang-bincang kali ini saya ingin kembali bersama Anda, khususnya kepada saudara-saudara saya kaum muslimin terutama yang senang dengan Yusuf Mansur. Saya hanya ingin memberi warning saja memberi pendapat yang berbeda mudah-mudahan ini berbenturan dengan pendapat Anda. Saya ingin membenturkan pendapat saya dengan keyakinan Anda kepada Ustadz Yusuf Mansur itu. Apa maksud membenturkan keyakinan saya dengan pendapat Anda? Adalah supaya kemudian Anda mulai berpikir apakah yang diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur itu sesuai dengan ajaran Islam atau benar adanya, dan lalu kemudian Anda bisa berpikir, merenungkan, supaya kemudian Anda berpikir, berenung, lalu kembali kepada ajaran Sunnatul Rasul, Quran wa Sunnatul Rasul, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, kembali kepada Quran dan Al-Hadis. Ini yang saya maksud, Coba kita simak, perhatikan dengan jeli, dengan akal sehat, jernih kita berpikir dengan nurani yang bersih. Apa yang terjadi selama ini kepada Yusuf Mansur itu? Berbagai masalah yang bertubi-tubi menimpa dirinya itu adalah bukan ujian dari Allah, Sebab Allah tahu betul siapa Yusuf Mansur, lalu kemudian kenapa harus diuji dengan seperti itu? Itu semua adalah produk dari ulahnya sendiri. Karena apa? Karena dari awal memang tidak benar apa yang dilakukan oleh beliau itu. Terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip bisnis dan tentu saja juga prinsip-prinsip sedekah. Prinsip bisnis tidak bisa dikait-kaitkan dengan keyakinan keagamaan. Ia mempunyai hukumnya sendiri, ia mempunyai sunatullahnya sendiri. Orang yang mau membeli sesuatu bukan karena dia itu iman kepada Allah, tapi dia mengerti apa yang dia beli, kemudian dia puas dengan apa yang dia inginkan, lalu dia ikhlas, dia membayar yang sesuai dengan harganya. Itu hukum bisnis seperti itu. Tapi ketika ditambah di situ nilai-nilai tambah yang goib, ada keberpihakan dan lain sebagainya, itu hanya akan terjadi sepanjang Anda menyukai ustadz itu. Ketika Anda tidak menyukai yang bersangkutan, maka Anda juga tidak punya keterikatan dengan produk yang dia jual itu, dengan services yang dia tawarkan itu. Oleh karena itu saya ingin catat tetap saja orang membeli itu kepada Cina itu. Karena apa? Karena dia menjaga komitmen. Tidak perlu dengan keyakinan, tidak perlu dengan keberpihakan keagamaan, enggak. Anda membeli dengan sukarela karena Anda mengerti apa yang dia beli itu adalah harganya. Begitu. Nah, sedekah juga begitu, Sedekah yang benar itu kan diatur di dalam Al-Qur'an, Untuk siapa? Kepada siapa disampaikan? Untuk apa penggunaannya? Bukan kemudian dikolek sendiri, kemudian dikelola sendiri, nggak begitu dong. Itu nggak boleh itu, apalagi seorang ustadz kalau dia mendapatkan amanah dari sedekah itu, seperti yang digambarkan di dalam surat At-Taubah itu harus terbagi kepada asnaf-asnaf yang
asnaf-asnaf yang menjadi mustahiknya jangan diambil sendiri ya. Itu harus diperhatikan. Itu yang kedua, ya harus sukarela dengan keikhlasan ya. Jangan dipaksa untuk memberikan mobilnya, untuk memberikan motornya, untuk diambil cincinnya, diambil gelangnya, diambil duitnya dari dompetnya sendiri. Yang seperti itu adalah tidak berperadaban dan bukan akhlak Islam seperti itu ya. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak melucuti itu hartanya para sahabat. Kalau mau Rasulullah melakukan seperti Yusuf Mansur, wah luar biasa. Apa sih yang tidak bisa diserahkan kepada orang yang dia cintai seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang jelas penggunaannya untuk kepentingan Islam, ya, bukan untuk bermewah-mewah, pakai mobil yang mewah, ya, jalan-jalan sama anak istri, ya, hahaha di sana sini, ya, bukan begitu. Itu bukan akhlak seorang dai, bukan akhlak seorang apalagi ustadz ya. Ya harus makin tawadu, harus memakin kata orang Sunda itu handap asor ya, dan harus ya tahu dirilah ketika situasi seperti ini ya, di mana orang sulit mencari nafkah, sulit mencari rezeki, dibantu mereka itu dengan memberi kesempatan seluas-luasnya, usaha, ikhtiar, pekerjaan dan lain sebagainya. Bukan diiming-imingi oleh doa-doa palsu ya, oleh doa-doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah ya. Kemudian ini dipahami seolah-olah ini ajaran Islam atau ajaran Rasulullah, bukan ya. Seperti apa yang diajarkan oleh beliau itu, seperti apa doa lafzul jalalah. Allah kaya, Allah kaya, Allah kaya. Lalu jadilah menjadi orang kaya. Itu sama sekali ya nonsen ya. Itu bukan ajaran Islam. Itu menyesatkan ya. Saya ingin garis bawahi mengapa itu menyesatkan. Karena Rasulullah sendiri juga berjuang, berperang, berdagang, berobat, ya, berikhtiar. Kalau Rasulullah mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur, maka itu semua tidak ada. Dia cukup dengan simsalabim, aku ingin seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini menjadi Islam semua. Mungkin Rasulullah berdoanya, Allah Islam, Allah Islam, Allah Islam. Kan tidak begitu. Rasulullah berjuang, berdakwah, berjihad fi sabilillah untuk membangun al-Islam ini. Lalu jadilah seperti sekarang ini. Hasil perjuangan yang luar biasa. Hasil ikhtiar bersama-sama para sahabat dan seluruh tabi'in hingga ke para da'i-da'i sampai akhir zaman ini. Perjuangan, ikhtiar ya. Bahkan saya mendengar sebuah hadis bahwa apabila kalian melihat mungkarot ya, maka ubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu dengan tanganmu, ubahlah dengan lisanmu. Dan kalau tanganmu tidak bisa mengubah, lisanmu tidak bisa berucap, maka ubahlah dengan doamu. Maka yang terakhir itu adalah huwa ad'aful iman. Dia itu adalah orang-orang yang selemah-lemahnya orang yang beriman. Tuh, begitu ya. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan ya. Marilah kita berislam itu ya kafah, udkhulu fi silmi kafah ya. Jangan mau enaknya aja ya. Dan lupakan ya kalau Anda berdoa itu seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Mari kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja secara utuh, kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.